Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Seperti biasa, hari ini saya akan mereview perdagangan yang tanggal 23 kemarin ya. Saya tadinya ini mau bikin video tadi malam, cuman karena hujan, dingin, dan juga ngantuk, akhirnya saya lupa bikin video untuk review dan posisi trading kita pada hari kemarin. Ya, jadi saya bikin hari ini subuh, setelah subuh. Jadi untuk mereview perdagangan kemarin ya tanggal 24 November itu kita lihat bahwa ISG menutup secara signifikan ya di atas 1,41% dan apa namanya dia kembali bertahan ya, di level eh, apa namanya MA 60-nya. Jadi saya kan tadinya kan kita kan kemarin kita mentargetkan dia akan kembali koreksi di level 2000 di level 6.850, tapi ternyata kemudian dia mantul di sini, mantul di MA 60. MA 60 itu bisa dibilang juga medium ya, support medium ya, cukup kuat juga dengan dia mantul dan kembali dia closing di atas harga MA 5-nya gitu, MA 5 dan MA 10-nya. Nah, sehingga untuk berdasarkan kondisi teknikal tersebut, maka dia kembali seperti yang kita katakan bahwa jika dia mantul, maka dia akan kembali mengetes resistennya di level ini, di level 7.033. Dan ini hari weekend ya, Jumat, jadi ada kemungkinan dia akan apa namanya kembali ya, saya perkirakan akan kembali close di area ini, closing di area 7.050 atau di area 7.026. Jadi apakah dia akan kembali rally atau justru dia akan kembali apa namanya wait and see ya kan hari Jumat ya weekend. Nah, karena kalau itu di weekend itu dia biasanya tuh orang-orang tuh menunggu bagaimana pasar di luar sana tuh tutup. Kan kita kan lebih duluan 1 hari, jadi sehingganya eh, banyaknya itu biasanya sih gitu ya di weekend itu dia akan wait and see gitu. Seperti itu. Kecuali ada berita-berita yang sangat optimis, maka dia akan kembali rally ke arah sini 7 ribuan atau 7.090. Tapi saya kayaknya hari ini saya lebih optimis dia akan di area ini, di area 7.030, 7.040. Kalaupun dia kembali menguatnya. Itu untuk review pasar. Kemudian untuk review posisi trading saya hari tanggal 24 itu, seperti biasa ini saya perlihatkan ya, bahwa seperti saya di video sebelumnya bahwa bagaimana saya mengatur portofolio ya, jadi ini. Jadi saya begitu saya dapat saya langsung setting auto sell gitu ya, auto sell di untuk Java saya TP sebagian dari total saya itu adalah sinkron lebih 500 atau no, saya lupa ya, 500 slot ya misalnya. Itu di situ saya TP sebagian di 200 slot di harga di 1.235. Jadi yang saya dapatkan di harga 1.195 dan 1.200. Nah, sehingganya sesuai dengan trading plan kita yang dulu-dulu ya, yang saya pernah katakan ini Java ya, ini saya dapatkan di 1.195 katakanlah. Saya jual di 1.235, ya saya sudah punya profit 3% netnya gitu ya. Kalau yang saya peroleh di harga 1.200, ya saya dapat profit 2,5%. Seperti itu. Nah, nantinya hasil itu kemudian saya swing lagi. Saya swing di saham-saham yang saya anggap bagus ya secara fundamental, namun sekarang dalam posisi buy gitu. Nah, hari kemarin itu saya juga karena Java saya sell, saya punya cash berlebih gitu ya, melebihi dari target cash yang saya uh, cadangkan di portofolio, ada kelebihan cash itu, saya belikan Elsa. Karena bisa juga kemarin itu masuk di area buy kita ya, di 410 itu untuk Elsa. Nah, sehingganya Elsa ini kita tambahkan di sini. Jadi saya akan mulai membuka portofolio apa yang kita dapatkan ya di setiap harinya. Ini saya dapatkan Elsa di harga saya belikan itu 200 slot ya, 200 slot di harga 410. Ya, 410 saya dapatkan. Ya, seperti itu.
gitu ya. Nah, itu untuk posisi order buy dan sell gitu. Sedangkan yang lain ini, era ini juga saya posisi sell. Seperti yang saya katakan juga di video sebelumnya, saya punya era dari harga 328, 330 dan saya posisi sell di 364 tapi belum down. Nah, kemarin era itu dia down satu tick di bawah saya ya. Jadi mudah-mudahan kayaknya hari ini saya akan coba naikkan lagi deh ke 368 atau 70 sama kadang. Kalau misalkan dia nggak dapat ya saya akan sell di sini gitu. Sudah cukup ya di area 3, di era saya dapatkan di area berapa itu? Area 3 tiga delapan itu untuk hari ini lumayan ya. Saya dapatkan di era 338, saya jual di 362. Ya sudah sih, kita saya sudah cukup di angka 6% ya. Nah, tapi kalau misalkan melihat posisi era yang kemarin cukup apa namanya optimis ya, ini saya kayaknya akan melepas tuh di sini di level 370. Ini sih sebenarnya target jangka pendek saya di sini. Terus, tapi karena sekali lagi era ini masih ada sedikit problem kuartal 3, saya setelah melihat apa namanya melihat lapangan keuangannya ada sedikit problem, tapi itu bukan problem besar. Nanti saya akan coba ulas juga ya. Itu kayaknya saya akan coba tekan aja di sini di level 478 ya, maksimal di situ. Itu untuk trading posisi saya gitu. Kemudian untuk yang lain tuh kayak Excel, saya juga belum dapat ya. Nah, Excel ini hari ini kalau misalkan dia turun ini, dia saya itu sebenarnya ingin buy di posisi 2050. Ingin nambah ini Excel ya, tapi saya kemarin tuh nggak dapat juga karena saya lihat pas closingnya itu dia di bid itu susah untuk diperoleh gitu. Itu untuk posisi trading saya pada hari kemarin tanggal 23 November tahun 2023. Nah, bagaimana untuk posisi base untuk hari ini? Untuk hari ini saya biasanya karena masih apa namanya masih fokus ya beberapa saham-saham yang saya kemarin perlihatkan di video saya itu tentang portofolio saya itu, saya akan fokus saya di situ gitu. Saya tidak akan apa akan untuk sementara belum ada saham-saham baru yang akan saya tambahkan, jadi saya hanya akan muter-muter di situ aja. Pawon, Telkom, kemudian Excel dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata beberapa saham itu sudah masuk dalam area sell yang cukup tinggi, saya akan lepas, saya akan ganti dengan saham baru. Begitu cara saya trading. Jadi kalau selama saham-saham saya masih di bawah, masih di harga-harga supportnya jangka panjang, saya akan tetap keep dan saya akan token di situ. Contoh itu kayak Pawon. Itu saham-saham yang saya yang jangka panjang masih di dalam area supportnya ini Pawon. Artinya dia dalam posisi kita masih punya target tuh di sini medium itu di harga 500. Artinya dalam harga sekarang ini sudah di area sini, area COVID-nya ini, area-area COVID ya pasca COVID itu. Jadi ini murah ini kalau buat saya pribadi karena saya juga sudah cukup lama kenal dengan saham ini. Kemudian kayak Cepin, ini pun saham-saham yang favorit di saya gitu. Artinya ini dia di area-area di area-area support ini kondisi harganya sama dengan kondisi harga tahun 2021, area-area COVID gitu kan. Jadi kenapa kenapa tidak dimanfaatkan? Saya selama dia masih saya akan aman-aman aja gitu. Kemudian juga Java, Java ini juga sama kayak Cepinnya ya, dia saham sektor gitu. Kemudian Arna, ini saham favorit juga, saham dividen. Di harga sekarang itu dia memberikan dividen yield yang sangat menarik kalau Anda yang mau dividen yield gitu. Dividen investing ini cukup menarik gitu. Kemudian apa saham-saham lagi yang saya kemarin perlihatkan ya? Saham Arna, saham Era. Tadi juga saya kulas, saham bagus, secara fundamental sangat bagus ya. Laba menurun tapi bukan karena dia rugi, karena ada hal lain. Ini juga dalam kondisi supportnya, lihat ya, di kondisi support-support di area-area after COVID nih. Jadi saya akan terus jual beli sampai di level uh, harga normalnya begitu. Jadi begitu secara saya trading. Kalau misalkan ada saham-saham yang sudah di bawah, itu saya akan beli dan saya akan tradingkan di situ untuk menjaga cashnya.
Tapi sebaliknya, atau kayak Telkom nih, pengunjung kan sangat murah ini. Secara valuasi juga PVV udah cukup rendah ya. Artinya rendah dibandingkan rata-rata selama ini. Nah, kita lihat ya ini untuk income statement Telkom ya. Telkom. Nah ini kalau untuk Telkom kalau sekilas kita lihat ya untuk PVV tahun 2003 udah keluar ya. Nah ini di atas di bawah 2,8, 3,6 dan seterusnya gitu. Nah artinya ini sudah cukup rendah 0,8 poin itu gitu. Cukup rendah gitu. Seperti itu. Ini pun ya dan 14,3 sehingga kalau kita targetkan saja nilai pairnya atau nilai book value-nya itu di atas ini di 3,6 atau 3 aja ya 3, 3. Jadi seharusnya 3 kali 1,3. Jadi PBV target harga paling di bawah itu untuk kita ambil secara ini aja secara rata-rata katakanlah PBV-nya 3, jadi harusnya dia di angka 3,9 di 3.900. Di 3.900 itu berarti ada potensi untuk gap up kurang lebih 7%. Lumayan kan? Lumayan ini. Untuk saham-saham begini yang artinya saham-saham nowori lah ya. Kalau bagi saya sangat cocok bagi saya. Karena saya juga seperti yang saya katakan juga belum terlalu full untuk bisa memantau pergerakan saham dan juga banyak kegiatan di luar. Sehingga ini dengan cara begini saya tidak terlalu memikirkan floating loss, floating profitnya suatu saham gitu. Beda dengan katakanlah saya beli saham yang saya tidak kenal gitu, katakanlah yang saya tidak tahu-tahu, misalkan itu kayak unik atau kayu atau yang saya pribadi belum terlalu mendalami, saya akan was-was di saat dia floating gitu, masih wow, cut loss enggak ya, cut loss enggak ya, akhirnya cut loss dan akhirnya lama-lama hilang modalnya. Itu jangan ya, jangan beli cut loss, beli cut loss, beli cut loss, tiba-tiba top up, cut loss, top up. Sampai kapan? Ya, cuma nyumbang bandar itu. Nah, hal begitu jadi sebaiknya sekali lagi saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, jangan pernah mengejar profit tinggi ya, risiko tinggi. Ingat, risiko itu yang utama, bukan profit ya. Jadi bagaimana kita memanage risiko itu yang utama. Karena kalau kita tidak bisa memanage risiko, risiko itu pasti akan dapat. Jadi ini tuh tidak pasti dua-duanya. Risiko nggak pasti, profit nggak pasti. Tapi karena dua-duanya tidak pasti, kita harus memilih salah satu. Nah, sebaiknya adalah kita mau kontrol risiko. Kenapa? Kalau risiko terjadi, maka itu akan memakan modal kita, memakan peluru kita. Ibaratnya kita nembak gitu ya, habis peluru kita. Menembak pakai apa? Kalau tiba-tiba datang musuh beneran gitu. Seperti itu. Jadi saya lebih mengontrol risiko dibandingkan mengejar profit. Nah, cara saya mengontrol risiko adalah dengan cara membeli saham-saham bagus, ya, yang secara fundamental bagus dan dia lagi ada sedikit masalah, dia sekarang di area bottomnya gitu, supportnya seperti itu ya. Itu cara saya untuk trading. Jadi makanya saya santai aja, biarpun dia floating saya no worry gitu ya. Seperti pawon saya ada harga di atas 450 ya, ada harga saya 450 karena saya juga ada harga di 800. Saya tidak khawatir, nah, saya tahu akan kembali ke sana dia tahun depan. Pasti ya, kalau kita mengejar dividen yieldnya pasti akan ke arah sana gitu. Itu, seperti itu. Itu untuk beberapa insight ya untuk hari ini. Jadi untuk hari ini, posisi saya di trading ya tidak akan banyak berubah. Di saham-saham itu aja. Gitu ya. Nah, makanya kemarin saya putuskan untuk berhenti untuk, bukan berhenti ya, akan mulai mengurangi memberikan rekom trading harian. Karena nantinya seolah-olah saya hanya uh, memberikan rekom tapi saya tidak beli. Artinya lu yang ngomong tapi kok lu nggak beli gitu. Jadi makanya saya mulai ubah hanya mereview bagaimana posisi trading saya sehingga apa yang saya katakan itulah yang saya beli. Apa yang saya katakan di video itulah yang saya lakukan. Bukan seolah-olah kan saya kan tidak jadinya saya tidak konsisten ya. Saya di video saya bilang beli beli A, beli B, beli C tapi kok di foto saya nggak punya gitu. Makanya saya ubah biar lebih konsisten, biar lebih selaras apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Jadi saya coba ubah
Katakan bukan lagi rekom tapi review beberapa saham-saham uh, yang saya lakukan pada sehari-harinya. Itu ya, sih saya, dan sekali lagi jika ini bermanfaat, mohon support dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.